Mas tolong pastikan tidak ada gula sama sekali. Awan tanpa gula, oke? Kajutangan. Kampung Kajutangan. So itu dari Belanda ya? Dari Belanda, bahasanya pakai bahasa Belanda. Telat, Telat, kelar, kelar, asbak, asbak, gratis. gratis. Bayangkan, seorang pria Belanda berambut pirang dan bermata biru yang dulunya tak tahu apa-apa soal Indonesia. Kini justru fasih berbahasa Indonesia. Makan sambal lebih pedas dari orang lokal dan ikut menari di tengah perayaan adat. Kedengarannya seperti kisah dongeng, bukan? Tapi ini nyata. Banyak orang asing yang awalnya cuma berkunjung sebentar ke Indonesia, tapi malah jatuh cinta dan betah tinggal lama. Salah satunya orang Belanda ini. Dari pertama kali menjejakkan kaki di tanah air, ia sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi karena kehangatan warganya, keramahan yang gak dibuat-buat, dan budaya yang hidup di setiap sudut jalan. Dalam waktu singkat, ia belajar bahasa Indonesia, bukan karena keharusan, tapi karena kecintaan. Ia bilang, bahasa Indonesia itu seperti musik, lembut tapi penuh makna. Nah, penasaran apa yang bikin dia sampai segitunya jatuh cinta? Gimana reaksi dia saat makan rendang pertama kali? Atau saat diajak ke upacara adat di Bali? Inilah kisah orang Belanda yang gak cuma tinggal di Indonesia, tapi juga banner-banner hidup sebagai bagian darinya. Telat, Telat, kelar, kelar, asbak, asbak, gratis. gratis. Only with the Gratis. gratis. Kulkas, Kulkas, kantor, kantor, koper, koffer, cover, koffer. cover, Yes. like cover, like cover. Oh, Oh, cover. Wastafel, wastafel. was, Was, like the V. ya, W, Wastafel, tafel. tafel. Okay, that's it. Thank you so much. Kajutangan. Kampung Kajutangan. So itu dari Belanda ya? Dari Belanda, bahasanya pakai bahasa Belanda. Kajutangan, kayu, ya dah. Ya. Wood. Kayu tangan. Jadi kalau di bahasa Jawa itu tangan, hand, Hand ya? hand wood. Bahasa Jawa kayu tangan. Nah, ini kampung kayu tangan ya, kampung legendaris, kampung heritage, kampung warisan budaya ya. Di Malang menjadi objek wisata yang unik ya deh. Unik, bersih, Tidak artistik. cuma wisata, banyak orang dari Indonesia. Orang Indonesia, lokal domestik, Ya, domestik, lokal banyak, turis. banyak turis. Ya, Turis. ya. Wow, cantik ya? Cantik kampungnya, artistik ya. Banyak bunga. Nah, Oh, es krim nanti from the wall, dari wall. iya. Kampung I hope Kayu Tangan mereka buka. Kampung sekarang. Kayu Tangan yang artistik ya. Banyak lightingnya, lampunya. Yeah. No, but we have to go there. Inilah Ika Petra, seorang wanita asal Yogyakarta yang nekat membuat warung Indomie di Belanda. Dan uniknya malah banyak orang bule yang jadi pembelinya. Baru-baru ini ramai di media sosial terkait Warmindo atau warung mie Indonesia yang hadir di Amsterdam, Belanda. Ika Petra, wanita asal Sleman, Yogyakarta yang merupakan sang pemilik pun mengungkapkan kalau Warmindo milik Petra merupakan satu-satunya yang ada di Belanda. Wanita ini pun menyebut jika sejauh ini respon dari warga asli Belanda sangatlah bagus. Bahkan jumlah pelanggannya 70% merupakan warga asli Belanda, sementara 30%-nya diaspora Indonesia. Untuk harga seporsi Indomie lengkap dengan sayur telur dan bakso dijual dengan harga 7,5 euro atau sekitar Rp131.000. Sementara untuk Indomie tanpa bakso dijual dengan harga 5,5 euro atau sekitar Rp96.000. Wah, mahal juga ya guys. Gimana tanggapan kalian? Namanya Mark, usianya 30-an, dan awalnya hanya berencana liburan ke Indonesia selama 2 minggu. Tapi 2 minggu itu berubah jadi 2 bulan, lalu 6 bulan. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk menetap di Yogyakarta. Menurutnya,
Indonesia bukan cuma tempat wisata Indonesia, adalah rumah kedua. Mark mulai belajar bahasa Indonesia dari tetangga dan pedagang kaki lima. Ia sering ke warung makan, ngobrol sama ibu-ibu, penjual nasi, bahkan ikut ronda malam bareng warga. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tapi pintu masuk ke dalam hati masyarakat. Dalam waktu 5 bulan, dia udah lancar ngobrol, bercanda, bahkan berpantun. Yang paling bikin dia shock, kuliner Indonesia. Dari sate Padang, gudeg, sampai coto Makassar semuanya, bikin dia ketagihan. Dia bahkan punya video viral saat pertama kali makan durian. Wajahnya antara jijik dan bahagia. Tapi akhirnya, dia ketawa sendiri dan bilang, ini aneh, tapi aku suka. Lebih dari itu, Mark ikut dalam perayaan budaya. Galungan di Bali, Cap Gomeh di Singkawang, hingga Maulid Nabi di kampung-kampung. Ia bilang, Indonesia itu seperti buku hidup yang tiap halamannya penuh warna. Saya mau pesan teh tawar 2 ya. Mas tolong pastikan tidak ada gula sama sekali. Awan tanpa gula, oke? A few moments later. Yang pincin tawar. Asal dari mana? Belanda. Oh, Belanda. Ya, Pandai bahasa Indonesia juga ya? bisa. Oh, bisa. Udah lama pandainya? Udah 3 tahun di sini. 3 tahun dah di sini. Tinggalnya di Kalimantan atau di mana? Di Bali. Oh, di Lagi Bali. liburan di sini. Oh, liburan di sini. Pas kebetulan ada acara Gawai Daya ini ya? Enggak kebetulan sih, karena Memang saya datang ke sini karena saya tahu ada acara ini. jadwalnya memang udah diketahui begitu. Ya. Jauh-jauh hari memang ada rencana mau datang ke sini begitu Benar. ya? Oh, Ya. Sendiri atau rame orang? Sendiri, tapi ada teman di sini juga. Ada teman di sini? Kenalan. Studi apa kerja atau hanya sekedar melancong begitu? Kerja. Oh, kerja Ya, di sini. Saya guru bahasa. Di? Semacam kayak digital nomad kan. Saya kerja online. Oh, begitu. Ya, jadi perusahaannya ada di Belanda. Oh, perusahaannya ada di Belanda. Iya. Jadi guru bahasa maksudnya yang diajarkan bahasa Indonesia begitulah ya? Belanda aja. Oh, Bahasa Belanda. Bahasa Ya. Belanda yang diajarkan. Ya, Oh, diajar di Indonesia. Oh, belajar diajarkan di Indonesia begitu. Yeah. You can. Ya, barang ya. Yes, together. Mark bukan satu-satunya. Banyak orang asing yang akhirnya menemukan rumah di Indonesia. Tapi kisah Mark memberi kita pelajaran penting. Betapa berartinya kebudayaan dan keramahan. Kita di mata dunia. Seringkali kita, sebagai orang lokal, lupa menghargai apa yang kita punya. Tapi lewat mata orang luar, kita justru disadarkan. Indonesia itu luar biasa. Mark kini mengajar bahasa Inggris di sekolah lokal. Tapi lebih sering terlihat duduk di angkringan, minum teh panas, ngobrol dengan tukang parkir, atau anak-anak sekolah. Ia bukan lagi turis. Ia bagian dari komunitas. Ia merayakan hari kemerdekaan, mengibarkan bendera merah putih, dan berkata dengan bangga, "Saya cinta Indonesia." Di matanya, Indonesia bukan cuma negara dengan ribuan pulau, tapi tempat dengan ribuan rasa, jutaan senyum, dan tak terhitung kenangan. Ia bilang, orang Indonesia selalu punya waktu untuk orang lain. Di Belanda, semuanya serba cepat dan teratur. Tapi di sini, aku belajar hidup dengan hati. Kisah Mark bukan tentang menjadi orang Indonesia secara darah, tapi menjadi Indonesia dalam rasa. Dan inilah esensi dari Indonesia itu sendiri. Bukan hanya suku atau bahasa, tapi semangat gotong royong, toleransi, dan cinta yang tanpa batas. Di channel Fox Story, suara yang menyuarakan fakta, cerita yang menghidupkan dunia. Kami hadirkan kisah seperti ini untuk mengingatkan bahwa dunia bisa jadi lebih hangat saat kita belajar saling memahami. Lagi bersorak, bumi bergetar, suara ini menembus awan. Jejak langkah takkan pudar, gema kita selamanya bertahan.